Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masudul Zaifah dengan NIM A1D125097 dari ruang 2. Di sini saya ingin menampilkan berikut video edukasi dan wawancara saya di SD Negeri 159 Tambahan. Di sini saya akan mengkaji tentang hak dan kewajiban. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang hak dan kewajiban, kita harus tahu dulu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak adalah sesuatu yang berhak kita dapatkan atau kita terima. Hak diberikan kepada orang yang membutuhkan agar ia bisa hidup, belajar, dan berkembang dengan baik. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab. Kewajiban harus dilakukan agar hak kita dan hak orang lain bisa terpenuhi. Seperti contohnya, hak dan kewajiban di sekolah dasar. Di sekolah dasar, setiap siswa memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang boleh diterima oleh siswa, seperti hak untuk belajar dengan nyaman, hak mendapatkan bimbingan dari guru, hak menggunakan fasilitas sekolah, dan hak untuk merasa aman di lingkungan sekolah. Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan siswa. Kewajiban di sekolah meliputi datang tepat waktu, mengikuti aturan sekolah, mengerjakan tugas, menjaga kebersihan kelas, serta menghormati guru dan teman. Dengan melaksanakan kewajiban dengan baik, siswa dapat menikmati haknya secara penuh, sehingga tercipta suasana belajar yang tertib, aman, dan menyenangkan. Solusi penanganan pelanggaran hak dan kewajiban di sekolah dasar yaitu dengan pencegahan. Pencegahan dilakukan melalui integrasi pelajaran praktis. Guru menggunakan cerita dan permainan untuk menanamkan konsep hak dan kewajiban secara sederhana, didukung oleh keteladanan dari seluruh staf sekolah. Apabila pelanggaran terjadi, tindakannya harus cepat dan konstruktif. Guru memberikan teguran edukatif dengan nada lembut dan penjelasan singkat mengenai dampak perbuatan. Anak didorong untuk melakukan restitusi, misalnya meminta maaf atau memperbaiki kesalahan kecil. Jika pelanggaran berulang, guru BK atau wali kelas akan memberikan konseling dan pembinaan emosi. Kunci utama adalah keterlibatan orang tua. Sekolah segera berkomunikasi untuk menyusun strategi bersama agar perubahan perilaku anak didukung penuh baik di sekolah maupun di rumah. Apa saja aturan dan tata tertib penting yang harus dipatuhi oleh warga sekolah? Yang penting itu disiplin. Disiplin penting sekali dirasakan sebagai baik itu guru, siswa dan tenaga lainnya. Jadi harus menyatakan yang tepat waktu, pulangnya tepat waktu, dan yang berkesan sesuai dengan yang apa yang dibuatnya hari ini. Selanjutnya Ibu, apa aturan atau tata tertib kelas yang wajib dipatuhi siswa? Karena kita punya kesepakatan kelas ya. Pertama kita ada punya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan itu yang harus kita utamakan dulu. Selain tata tertib ya, kalau tata tertib itu kan untuk seluruh ya. Kita punya kesepakatan kelas, di mana kesepakatan itu harus kita jalankan kalau kita di kelas ini gitu. Setelah itu nanti kalau seandainya kesepakatan itu dilanggar, kita ada namanya sanksi. Ya, kita berupa sanksi. Sanksinya nggak berat-berat lah. Paling kita kalau ngobrol di kelas, saya kasih teguran. Kalau memang masih juga ngobrol di kelas, paling saya bilang sudah besok kamu piket 3 hari. Ya. Kalau misalnya tidak mengerjakan PR, saya suruh piket nih seluruh sekolah nih selama 1 minggu. Itu sudah tuh. Sudah kan? Sudah kamu itu kan? Nah, sudah dilaksanakan. Itu tadi menumbuh kesadaran kalian yang bilang tadi kan. Selain itu menumbuh juga kesadaran. Oh, inilah tanggung jawab kami. Oh, ada PR, ini tanggung jawab kami. Agar mereka bisa bertanggung jawab untuk diri sendiri lah. Iya. Ya, betul. Selanjutnya Ibu, Ya. bagaimana guru membantu siswa membangun persatuan dalam keberagaman? Tadi ya, kami yang meras tadi ya, kita balik situ lagi bahwasannya yang saya bilang tadi dari awal, kita jangan membeda-bedakan. Yang pertama adalah jangan membeda-bedakan teman. Seandainya bahasa mereka berbeda, cara mereka berbeda dalam menghadapi budaya mereka, jangan diolok-olok. Iya. Kalau saya selalu bilang, saya tekankan jangan memilih teman.
Ya, yang kalian pilih itu adalah sifatnya, bukan orangnya. Sekali lagi saya bilang bukan orangnya, tapi sifatnya. Iya. Mengenai kewajiban kalian, mungkin ini bukan termasuk kewajiban kalian juga ya. Kakak juga mungkin masuk ke dalam golongan ini ya. Kakak juga punya kewajiban begini. Jadi di sini kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah itu apa saja sih? Jadi menurut kalian, menurut pemikiran kalian, kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah ini apa saja yang harus kalian laksanakan, yang kalian lakukan, yang kalian harus kalian laksanakan itu. Kewajiban itu kan artinya sesuatu yang harus dilaksanakan. Coba siapa yang tahu? Di kelas terus. Di kelas terus. Terus itu termasuk di kelas. Terus membersihkan lingkungan, membersihkan kelas. Mungkin datang tepat waktu ya, tidak terlambat ya. Nah, jadi tidak hanya itu, kalian juga harus memakai seragam sekolah yang rapi, menghormati guru dan menjaga kebersihan kelas. Di sini kalian dari kewajiban yang abang sebut tadi, abang sebut tadi, kalian ada yang pernah melanggar, pernah melakukan kesalahan gitu? Tidak. Jadi di sini mungkin kelas 6 ini adik-adik di sini mungkin pada bagus, tidak bandel ya, tidak nakal. Jadi selanjutnya di sini ada hak. Kalian paham apa itu hak? Hak itu apa? Hak itu contohnya belajar menggunakan fasilitas sekolah. Jadi di sini kalian belajar itu sudah termasuk hak ya. Selanjutnya Anda bertanya kepada guru dan bermain saat istirahat, itu hak kalian. Begitu pula dengan abang. Ini abang ini kan mahasiswa ya kan. Jadi hak abang itu sama seperti kalian belajar ya kan. Bermain juga ada ya pasti ya, bermain juga ada. Jadi hak itu sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan keinginan kita ya, karena kita pada dasarnya kita itu masing-masing itu mempunyai hak ya, tetapi dalam ruang lingkup positif juga itu ya, jangan negatif, tidak baik. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban mana yang paling sering kamu lakukan? Mungkin di rumah nyapu, bantu-bantu orang tua ya kan, nyapu, bantu-bantu orang tua ya kan. Kalau seandainya ada orang tua menyuruh kalian ke toko, mungkin itu kalian harus laksanakan kan, itu bagian dari kewajiban. Jadi kalau kalian tidak laksanakan itu sudah melanggar kewajiban kalian sebagai anak dari orang tua kalian. Selanjutnya ada, pernahkah kamu lupa menjalankan kewajiban? Tidak pernah. Bagus. Jadi di sini kalian dan juga kalian pernah lupa menjalankan kewajiban seperti melalaikan pekerjaan rumah yaitu PR. Kalian pasti pernah kan? Tidak mungkin tidak pernah. Nah, itu sebagai contoh pelanggaran kewajiban kalian. Jadi di sini mungkin itu saja yang dapat abang tanyakan, abang wawancarakan kepada kalian. Kesempatan ini, kalau ada perkataan atau perbuatan dari abang yang tidak menyenangkan hati kalian, abang minta maaf ya. Mungkin itu saja ya. Mungkin kita dapat bertemu lagi di lain waktu ya. Kita tidak tahu ya kan. Jadi terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.